Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Jami' Al-Ma'mur rahimakumullah, para asatidz dan pengurus DKM Masjid Al-Ma'mur yang saya hormati, hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, kita baru saja menyelesaikan sholat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan aktivitas kita pada siang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang berbahagia, kita sebagai manusia ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai manusia mukmin, bagaimana kita menyikapi dunia ini? Karena masing-masing memiliki sikap, attitude. Orang kafir bagaimana, orang munafik bagaimana. Nah, kita sebagai orang mukmin bagaimana kita menyikapi dunia ini? Kita sebagai orang mukmin menyikapi dunia ini sebagai yatazayad, mencari bekal. Mencari bekal. Sedangkan orang kafir yatamatta'una bihi, mereka bersenang-senang di dunia ini, bersedap-sedap, yatamatta. Orang munafik lain lagi dia. Ya, munafik itu yatazayyanuna bihi, mereka jadikan dunia ini sebagai hiasan, saling membanggakan, aksesoris. Beda dengan kita. Kita di sini untuk mencari bekal untuk kehidupan di akhirat. Sering saya utarakan, alam ini terbagi 5. Sekarang kita berada di alam ketiga, ialah alam dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak perkarakan yang 4 alam itu, alam arwah, alam arham, alam barzah, alam akhirat. Allah tidak perkarakan. Yang Allah perkarakan alam yang sedang kita lakoni sekarang ini ialah alam dunia. Alam dunia. Bagaimana nanti kita, nasib kita di akhirat tergantung daripada sekarang. Man aroda ayya arifa ma indahu lillah falyanzur ma lillah indahu. Barang siapa yang ingin mengetahui bagaimana nanti dia posisi dia di akhirat, surga yang level bagaimana, atau bahkan di neraka. Ya, man arada ayya'rifa, barang siapa yang ingin mengetahui bagaimana posisi dia nanti, falyanzur, lihat aja bagaimana dia merespon segala perintah Allah. Ketika disuruh sholat
ketika disuruh puasa, ketika disuruh bersedekah, ketika disuruh mencari ilmu, ini respon nggak tuh? Bisa kelihatan. Kalau ala kadar gitu aja nggak semangat, ya kira-kira begitulah didapat. Tapi kalau semangat luar biasa, kira-kira begitulah yang didapat. Jadi gampang aja. Kita yang melihat orang ini, nasibnya bagaimana dia, lihat aja dia. Sholatnya gimana, puasanya bagaimana, gitu. Ya. Nah, hadirin kembali. Jadi kita sikap kita sebagai mukmin menyikapi dunia ini sebagai apa dia? Untuk mencari bekal. Jangan konsep orang kita pakai. Milik orang kafir kita pakai, milik orang munafik mereka pakai. Salah sikap. Ini yang membuat kita stres dan lain sebagainya. Ya, karena dia menjalani kehidupan dengan jalan yang salah. Gitu. Nah, untuk mencari bekal yang sangat-sangat luar biasa, ya, dia punya pahala dilipat gandakan, itu tidak terdapat pada bulan lain kecuali pada bulan Ramadan. Bayangkan, yang sunnah aja pahalanya pahala wajib. Kita melakukan yang sunnah itu pahalanya pahala wajib. Di bulan lain tidak ada. Yang wajib dilipat gandakan itu pada bulan Ramadan. Makanya salafus soleh dahulu sangat-sangat menantikan kedatangan Ramadan. Nabi sendiri mengatakan wa barik wa ballighna Ramadan. Nabi bilang begitu. Ya Allah, sampaikan kami dan umat kami pada bulan Ramadan. Karena bisa saja besok mau Ramadan kita dicabut nyawa kita. Seperti itu. Jadi itu Rasulullah SAW kebiasaannya kalau datang Ramadan dia memberikan tahniah kepada tetangga-tetangganya, pada sahabat. Tahniah itu artinya mengucapkan tahniah, mengucapkan apanya, selamat, saking girangnya tetangga cepat selamat tentang Ramadan ini, ya. Jadi pada bulan Ramadan ini banyak sekali cabang-cabang kebaikan, ya. Bayangkan, yang sunnah aja pahalanya pahala wajib. Ya, biasanya yang sunnah itu pahalanya di bawah level yang wajib biasanya, kecuali ada 4 hal yang sunnah pahalanya pahala wajib. Ya, pertama memberi salam. Memberi salam itu hukumnya sunnah, menjawabnya wajib. Tapi pahalanya gedean yang memberi salam daripada yang menjawab salam. Apalagi ini dilakukan pada bulan Ramadan, lebih keren lagi. Ya, al-fardu afdalu min naflin wa in kasura. Yang fardu lebih afdal daripada yang sunnah walaupun banyak jumlahnya. Ma ada arban, kecuali 4 hal yang sunnah ini mengalahkan yang perlu dia punya pahala. Pertama tadi itu beri salam. Makanya para sahabat dulu main rebutan, pengen duluan salam. Kalau kita enggak, siapa yang enggak? Gua tuaan, men, rebutan tua kayak ayam. Saling salam. Walaupun dia gurunya diberi salam kepada muridnya, karena pahalanya lebih luar biasa. Kita nungguin aja. Ini menunjukkan orang itu angkuh, sombong. Orang duluan julurin tangan, itu orang yang tawadhu duluan, dia beri salam duluan, dijulurin tangan duluan. Jadi kadang kita bersikap seperti itu. Ada orang assalamualaikum, walaupun dia umurnya lebih tua, lebih muda daripada kita, walaupun dia seorang guru itu muridnya, mau pahala enggak?
Ini kelihatannya remeh kelihatannya, tapi kita mengabaikan hal-hal yang sunnah. Kedua, ya, mengimami sholat itu hukumnya wajib. Mengimami sholat, kalau nggak ada yang mau jadi imam ya dosa semua sekampung ini. Wajib. Azan itu hukumnya sunnah, tapi azan itu dia pahalanya lebih besar daripada mengimami orang sembahyang. Ya, luar biasa. Nah ini. Yang ketiga, wudhu. Wudhu kalau sudah masuk waktu itu hukumnya wajib karena memang kita mau sholat. Ya. Tapi kalau wudhu sebelum masuk waktu kita udah wudhu, nah ini dia sunnah hukumnya. Tapi lebih besar pahalanya daripada setelah masuk waktu. Makanya kita biar segera belum waktu kita wudhu di situ, karena pahalanya lebih besar daripada setelah masuk waktu. Ini kebaikan di mana-mana, banyak kebaikan. Kita lakukan apa saja kita lakukan, karena kita tidak tahu mana amal kita yang diterima oleh Allah. Lakukan. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, saya mesti berbicara tentang bahwa yang sunnah itu ya lebih tinggi daripada pahalanya daripada yang wajib. Yang terakhir, yang keempat ialah masalah hutang piutang. Orang punya hutang sama kita, jatuh tempo kita datang ke rumahnya, dibilang ya belum ada, wajib hukumnya kita tunda lagi sampai dia dapat duit, wajib hukumnya. Sunnah hukumnya kita bebaskan. Orang kata ya kalau utangnya cuma 10.000, 20.000 tidak bisa kali, tapi kalau utangnya ratusan juta, nah ini tantangan bagi kita. Bisa nggak? Sekarang orang punya utang pada kita luar biasa. Kita lihat kondisi dia, udah rumah ngontrak kecil, udah bangkrut, udah nggak mungkin. Dari mana didapat? Itu nanti di surga ada tuh istana. Itu punya siapa tuh? Malaikat sebetulnya ente sebetulnya. Terus ya kalau ente bebasin tuh utang dapat ini itu. Sekarang kalau kita bisa tunggu lagi, udah deh bulan besok bayar, dari mana dia? Kalau utangnya ratusan juta, miliaran, ini banyak seperti itu, dipendam begitu aja. Ini tantangan bagi kita. Bisa gak? Ya. Jadi sunnah hukumnya bebasin, wajib hukumnya tunda lagi biar dapat duit. Nah, gitu. Ini kalau pada bulan Ramadan, masya Allah, yang sunnah aja hukumnya wah, apalagi 4 hal ini kita lakukan pada bulan Ramadan, biasa. Ya. Hadirin, ya. Berbicara masalah Ramadan, puasa Ramadan. Ini bulan Ramadan seperti bengkel dia. Ya. Yang menjadikan manusia sebagai manusia. Karena kita ini sepanjang tahun kita sudah terkontaminasi dengan macam-macam maksiat, debu-debu, riba, macam-macam. Datang Ramadan, masuk ke Ramadan. Ya. Nah, di sini kita digojlok. Yang mana sebetulnya kalau syariat puasa itu, syariat diawali dengan imsak subuh ya sampai maghrib. Itu syariat. Tapi sebetulnya ya sepanjang malam mesti berlaku apa? Kita menjaga daripada hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Ada 2 nih.
Ada hal-hal yang membatalkan pahala puasa, ada hal-hal yang membatalkan puasa. Kita rame-rame bisa mengawal kita punya puasa sampai maghrib, nggak batal. Tapi yang membatalkan pahala puasa, ini nggak bisa kita, rawan. Apa itu yang membatalkan pahala puasa? Ya, memandang dengan bergerak syahwat, sumpah palsu, ceritain orang, ngadu domba, nyebar berita hoax. Ini yang membatalkan pahala puasa. Makanya dikatakan kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal juwal atas. Berapa banyak orang puasa tapi puasanya nggak dapat apa, hanya lapar doangan. Ini mau kita kayak gitu, nggak dianggap lapar doangan, berlapar-lapar aja. Karena kita puasa juga menggunjing juga, puasa juga sumpah palsu juga, puasa juga memandang dan bergerak syahwat, berpeluk dan bergerak syahwat pun tidak bisa. Ini puasa. Nabi katakan, sumu tasihhu, puasalah kalian, kalian akan sehat. Sehat bagaimana? Sehat menurut WHO yang namanya sehat, sehat jasmani dan sehat rohani. Itu. Ada sehat jasmani, sehat rohani. Dua. Nah, di dalam puasa ada tuh kesehatan jasmani, kesehatan rohani. Gitu. Secara fisik, ya. Ini kita punya organ tubuh kita, perut kita sepanjang tahun dia makan macam-macam, kasih haknya istirahat dia, gitu, ya. Nah kemudian secara mental, hikmah puasa secara mental, Nabi katakan, mayyadman lima baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Barang siapa yang bisa menjamin kepadaku barang yang ada di antara kumis dan jenggot dan barang yang ada di antara dua paha, aku jamin dia masuk surga. Barang apa itu? Pertama, barang yang ada di antara kumis jenggot, lidah nih, lidah. Ya. Makanya sasaran puasa memprotek lidah kita. Jangan cerita sembarangan, jangan bikin hoax, jangan bikin fitnah. Jangan ngatain orang, lidah. Karena kalau lidah kita sembarangan aja, nggak ada pahalanya gitu. Satu lagi, wa ma baina fakhdaihi, barang yang ada di antara dua paha ialah al-faraj, al-zakar. Ini nafsu libido kita. Kalau kita angon sembarangan nggak ada. Nah puasa sasarannya ini untuk apa? Diprotek, dijaga, gitu. Ya. Kenapa? Karena sumber lidah dan faraj sumber daripada malapetaka. Keduanya bisa menimbulkan dipanggilnya bala. Semuanya bisa ujian-ujian datang lewat panggilannya, lewat maksiat. Jadi bala yang datang kepada kita, macam-macam bala, itu sebetulnya tidak gratis begitu saja, tidak gratis. Ya, ini ada hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Kenapa bala turun? Nah, karena kita bermaksiat, termasuk meninggalkan sholat. Itu sialan dangkalannya itu 40 rumah sono, 40 rumah tetangga kita. Kenapa tetangga kita pada begitu? Oh, lantaran ada orang yang nggak sholat satu orang, kena juga deh semuanya. Tuh. Jadi maksiat ini bukan kita yang lakukan saja, yang nggak lakukan kena di lingkungan itu, di keluarga itu, terutama masalah sholat. Atau masalah-masalah lain, berzina dan sebagainya. Emang kita aja yang kena.
Saya analogikan, saya kiaskan, kita lagi baca Quran, kaki kita dikerubutin ada semut, 5 ekor semut, karena ada gula dimakan di situ. Ada satu semut yang gigit kulit kita, kita kaget, kita piles sama kaki kita, mati gak semua tuh? Mati semua, padahal yang gigit cuman satu, kayak gitu. Di rumah kita ada yang bermaksiat satu aja dapat kesendangkalannya. Ya. Makanya dikatakan as-salatu imaduddin, wa man aqamaha faqad aqamaddin, wa man hadamaha faqad hadamaddin. Salat yang agama, barang siapa yang mendirikan salat berarti dia mendirikan agama. Barang siapa yang meninggalkan salat berarti dia menghancurkan agama. Ternyata di rumah kita ada yang menghancurkan agama. Jangan pertantang siapa yang menghancurkan agama. Di rumah lu ada. Siapa itu? Yang tidak sholat termasuk menghancurkan agama. Na'udzubillah min dzalik. Gitu. Ya. Nah begitu. Jadi puasa tuh sasarannya seperti itu. Jelas. Untuk menservis kita punya mental, menservis kita apa namanya? Kita punya rohaniyah. Karena rohaniyah ini penting. Yang masuk rohani ialah hati kita. Hati itu bagaikan termos atau ketel. Kalau termos isinya air putih, akan keluar air putih. Kalau termos itu isinya susu, akan keluar susu. Kalau termos itu isinya air kotor, keluar kotor. Kiprah kita kotor karena hati kita kotor. Hati kita bersih, aktivitas kita yang ada bersih, orang lain senang. Tapi kalau ada orang kiprahnya nggak benar, orang benci, ya, dari hatinya itu kotor. Hatinya kotor. Dia sih nggak bilang hatinya kotor, tapi actionnya, perbuatannya kita tahu hatinya kotor. Nah ini hati ini, innal quluba la tasda, golan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innal quluba la tasda, hati ini bisa berkarat kama tasdaul hadid, bagaikan berkaratnya besi. Wa kaifa jalawa, bagaimana cara mengatasinya Rasulullah? Apa? Zikrullah, tilawatil Quran, mengaji. Ini yang membuat hati kita itu wingkel lagi, bercahaya lagi. Karena hati itu bisa mati dia. Banyakin zikir. Kayak sekarang bulan Ramadan. Lepas tuh wirid-wirid. Lepas tuh ngaji-ngaji. Ini syahrul Quran. Ramadan adalah syahrul Quran. Baca Quran. Ulama-ulama dulu begitu. Pengajian penuh, pas datang Ramadan lebur semua baca Quran pada baca Quran. Gitu. Mereka kadang khatam 10 kali, 20 kali. Kita kadang satu enggak khatam. Kenapa jadi begini? Ini syahrul Quran. Yakin kita kalau kita demen baca Quran, kita tuh remote di tangan Allah. Stabil kita, enak kita hidup. Nggak mikirin tuh, resah kena lantaran nggak membaca Al-Quran. Seorang mukmin hatinya nggak kenyang daripada membaca Quran. Kenapa dia nggak senang baca Quran? Lantaran hatinya tuh. Jadi di Quran masya Allah. Makanya di antara kesunahan pada bulan Ramadan ialah banyak-banyak baca Al-Quran. Itu. Satu hari 1 juz hatam. Ada yang program seminggu sekali hatam, dikasih batas tuh. Hari Ahad dari sini ke sini, Senin sini, seminggu hatam. Kita tahu pada orang-orang dulu yang hatamnya puluhan kali, masya Allah. Itu ditarim, ya, baca Quran. Ada orang sehingga syekh, saya lupa namanya, dibaca Quran, dia nggak baca Quran.
Kenapa? Takut batal. Kenapa? Karena dia kalau baca Quran rasanya kayak madu. Sampai begitu. Kita nggak pernah merasakan baca Quran merasa madu, sehingga dia tidak baca Quran dia. Ini sungguh luar biasa. Cintanya kepada Quran. Orang kalau di dadanya ada apa? Tidak siksa oleh malaikat. Rupanya hafal baca tabarok untuk menyelamatkan huru hara kubur. Baca kubur. Terutama bulan puasa ini. Habis sembahyang subuh baca 1 juz, habis sembahyang tarawih baca 1 juz. Hafal. Emang musuh siapa yang baca? Kecuali kita. Ini ada orang yang ingin memburu pahala Ramadan, dilipat gandakan luar biasa. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita yang masih dapat menghirup udara segar seperti ini, artinya masih hidup, ya harus ada 2. Kalau enggak, enakan yang udah mati pada. Pertama, kalau kemarin-kemarin kita malas, baik baca Quran, ibadah lain malas, tingkatkan mumpung masih hidup. Yang kedua, kalau kemarin-kemarin kita masih belepotan namanya dosa, gempurin dengan istighfar. Ini nih kelebihan orang yang masih hidup kayak kita sekarang ini. Kalau enggak, enakan yang udah mati, dia tutup udah. Kita dikasih kesempatan, nggak open aja, ya. Ini kita mengidap satu penyakit tahu-tahu deh ngawinin, tahu-tahu deh ubanan, begitu tahu-tahu jadinya. Kemarin kemana aja? Harus sadar kita. Ini kita terlalu terlena, ya. Kata Imam Malik mengatakan, ma gharrani illa sitruk, yang membuat saya terlena adalah hijab kamu ya Allah. Hijab, sitir, hijab. Kenapa begitu maksudnya? Artinya kita maksiat tadi malam Allah tutupin. Bini kita nggak tahu, murid kita nggak tahu, teman kita nggak tahu, padahal kita maksiat dihijab oleh Allah. Ini yang membuat kita terlena. Umat sebelum Islam dulu, ya, itu kalau mereka melakukan maksiat di rumahnya tertulis penghuni rumah ini begini. Orang pada tahu. Kita kalau begitu, wah, ngelangkah keluar rumah kita juga malu kita. Ini yang membuat kita terlena. Padahal ini termasuk Allah memuliakan umat Muhammad SAW. Artinya dosanya ditangguhkan sampai nanti dia tobat. Itu terlena kita. Apakah harus ketahuan dulu baru kita tobat? Jangan begitu. Ini kesempatan nih Ramadan, kesempatan kita banyakin tobat, banyakin salawat, banyakin baca Quran. Ini bengkel nih Ramadan. Ya, begitu. Karena apa? Karena ya kita kesempatan ini, kata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan, ya, ista'iddu, ambil persiapan, wastamiddu, ambil bekal, lil iqamah fil kubur, untuk kehidupan di alam kubur. Yang mana kehidupan alam kubur waktunya lebih lama daripada kehidupan dunia. Nabi Adam ribuan tahun masih di alam kubur. Nabi Muhammad masih di alam, Fir'aun masih di alam kubur. Nah, kita berapa tahun di sini? Umur kita berapa sekarang? 60, 70, ya dikit dibanding di kuburan.
Makanya di kuburan awwalu manzilin katanya. Itu persinggahan pertama untuk ke depan. Kalau kita min ahlin nar, ya udah. Datang tuh malaikat pagi sore. Assalamualaikum. Diputar tuh video. Kalau kita min ahli jannah, diputar tuh, wah ini istana, ini permaisuri, ini oh girang gitu. Tapi kalau kebalikan min ahli nar, assalamualaikum ya, diputar lagi tuh jenis-jenis siksaan, api yang berkobar-kobar. Kapan? Entah kapan kiamat? Sepanjang-panjangnya kita di situ. Ini harus persiapan serius. Ya, sempit, banyakin silaturahim luas. Ada ular, sodako, begitu. Baca Quran, ada yang nemenin. Nanti Al-Quran nemenin kita itu menjadi sosok pria ganteng nemenin kita. Karena sepi kita di situ. Nah ini baca Quran kagak, siapa mau nemenin? Ini. Ya. Jadi untuk nyaman gaknya tergantung di sini. Itu. Ya. Mumpung kita masih kesempatan hidup, mari kita sadar. Ya, alhamdulillah anak masih hidup. Gitu. Nah itu banyak kita lakukan. Karena amal untuk kita siapa yang melakukan kecuali kita. Nah ini tergantung daripada taufik. Kalau kita tahu harga sholat tahajud, kita tahu pahala sholat duha, itu namanya hidayatul ilmi, hidayah ilmu namanya. Ya. Ilmu baru bermanfaat kalau diamalkan. Nah mengamalkan ilmu itu siapa itu? Itulah taufik. Taufik ialah al-qudratu alal fi'li ta'ah, kemampuan untuk berbuat taat, kemampuan jadinya. Bukan lantaran kita tahu pahala duha, pahala puasa Senin Kamis, bukan. Ada taufik di situ, kemampuan ini kasih oleh Allah. Maka orang dulu ilmunya sedikit, tapi masya Allah mereka kata gurunya duha penting, dilakonin tuh duha, dipraktekkan duha, tahajud dipraktekkan, gitu. Ini taufik memang urusan Allah, tapi dia bisa ada pemantiknya, ada pemicunya. Apa itu? Kalau kita bangun malam, pas bangun malam tuh ya, subuh kita bangun 3:30, banyakin niat situ. Entarane mau sembahyang duha, entarane mau baca Quran, entarane mau bersilaturahim, entarane mau sedekah. Ntar ketika siang berhubung kita dari janji ketika nah itu pemantik. Oh iya ada janji pengen duha dulu ya, loket lewat ya kita kasih karena udah waktu subuhnya kita udah janji banyakin niat. Nah banyakin niat aja walaupun kita nggak praktek udah pahala itu satu orang mukmin baru niat aja dikasih pahala, apalagi dilaksanakan. Gitu. Ya, hadirin, jadi Ramadan ini, puasa ini, ya bulan yang sangat luar biasa. Jangan sampai dia lewat begitu saja. Ya, jangan sampai begitu saja. Istri kita lagi meracik makanan, sayuran ketika sahur. Di situ kita baca Quran, di situ kita tahajud, sembahyang tahajud, luar biasa. Ya. Kalau kita sudah dekat sama Allah, nah kita jadi orang dalam. Orang dalam bukan orang dalam, kayak di perusahaan orang dalam namanya. Ya. Ada orang mau daftar kerjaan di perusahaan itu lewat orang dalam. Siapa tuh orang dalam? Itulah orang-orang yang bersih hatinya. Kita ziarah
ke tempat-tempat aulia. Ini orang dalam itu. Tawasul lewat dia. Kita langsung badan kita mesti penuh dengan dosa, harus dengan itu. Ya, natawasal bijahi Rasulillah, natawasal bijahi Syekh Abdul Qadir Jalani, natawasal bijahi Al-Habib Abdul Haddad. Begitu. Lewat dia. Nanti dia yang bawa. Persis seperti kita nenteng-nenteng map untuk daftar di perusahaan, kalau nggak ada orang dalam nggak bisa. Kata satpamnya, mana Pak? Nih mau nyari kerjaan nih, mau daftar di sini. Sini nih. Ntar ditelepon, nggak bakal ditelepon. Begitu. Coba ada orang dalam, tetangga kita yang di situ, titipin nama dia, dibawa media. Nah begitu juga. Kita harus mendekatkan diri kita kepada orang-orang yang bersih, orang-orang yang hati. Siapa itu? Itulah para masyayikh, wali-wali. Di kuburan wali, malaikat Allah ciptakan malaikat yang untuk menservis yang penziarah, atau sang wali itu sendiri yang melayani kita. Gitu. Ya. Jadi kita perlu ya untuk membersihkan hati ini. Nah, Ramadan jangan sampai dilihat begitu. Ini dia lagi naik nih Ramadan nih. Entah 15 dia akan turun. Lu beda lagi. Ya. Yang mana sebetulnya ini Ramadan berat. Kalau enggak sebelumnya kita itu banyak-banyak latihan. Makanya di depan Ramadan ada Rajab, ada Sya'ban. Rajab physically kita bersihkan, Sya'ban mental kita bersihkan, baru masuk ke Ramadan. Ini kalau nggak ada persiapan berat. Nah, barangan begitu aja kita akan mendapatkan Lailatul Qadar, nggak gratisan begitu saja. Jadi hadirin berbahagia, marilah kita hormati Ramadan dengan apa? Dengan melaksanakan hal-hal. Mesti keburu kita buka lagi apa saja yang membatalkan puasa, apa saja yang membatalkan pahala puasa, yang sunnah Ramadan apa, mesti keburu baca-baca biar ibadah kita ini berdasarkan ilmu. Hadirin, ini saja yang dapat sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita sekalian. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya karim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah iftah lana ya Allah jami'a wa khair ya farijaham ya kasifan ya man yabi ya fir wa irham da'wahu biha subhanaka Allahumma tahiyatu biya salam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.